baik kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang energi potensial dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, dapat kita ketahui sendiri pengertian dari energi potensial adalah, dalam fisika, energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian atau kedudukan benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Secara sistematis, hubungan antara energi potensial, massa benda, dan percepatan dan ketinggian benda dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan massa kali gravitasi dikali dengan ketinggian. Dengan EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian. Ya, suatu benda di mana energi potensial suatu benda dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada massa benda, yang kedua ada percepatan gravitasi bumi, dan yang ketiga ada ketinggian benda. Energi potensial di mana semakin besar massa suatu benda atau sebuah benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Dan semakin tinggi kedudukan benda terhadap tanah juga berakibat energi potensial yang dimilikinya semakin besar. Adapun 3 jenis energi potensial, yaitu yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi contohnya seperti air terjun yang memiliki kedudukan lebih tinggi mengalir ke kedudukan yang lebih rendah. Dan yang kedua ada energi potensial elastis. Contohnya ketika pegas diregangkan, maka pegas tersebut akan memiliki energi potensial elastisitas yang bisa dilepaskan. Nah, yang ketiga ada energi potensial listrik. Contohnya ketika sebuah balon yang memiliki muatan listrik, maka balon tersebut memiliki energi potensial. Materi selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah benda yang bergerak ini pasti memiliki energi kinetik. Energi ini dipengaruhi oleh kecepatan serta massa suatu benda. Sehingga persamaannya dapat ditulis dengan EK sama dengan energi kinetik atau Joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, dan V adalah kecepatan atau meter per sekon. Nah, berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Nah, materi selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi energi mekanik yaitu massa benda, kecepatan benda, tinggi benda atau ketinggian suatu benda, dan percepatan gravitasi. Adapun rumus dari energi mekanik ini yang pertama yaitu EM sama dengan EP kali EK, yang dimana EM merupakan energi mekanik, EP merupakan energi potensial, dan EK merupakan energi kinetik. Nah, jika kita uraikan masing-masing dari rumus energi potensial dan energi mekanik, maka energi mekanik dapat kita tuliskan sebagai EM sama dengan M kali G kali H ditambah 1/2 M dikali V kuadrat. Teori atau konsep kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum ini dirumuskan oleh fisikawan James Prescott Joule dan merupakan ciri umum dalam banyak teori fisika. Energi dapat ada dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Rumus umum hukum kekekalan energi adalah EM1 sama dengan EM2 yang menggambarkan bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Ketika Anda menjatuhkan bola dan terjatuh, energi total bola tetap konstan jika tidak ada gesekan udara.
Pertama-tama bola memiliki energi potensial maksimum pada saat posisinya di atas dan mengkonversi energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik karena jatuh. Pada setiap saat selama ia jatuh, jumlah energi kinetik dan potensial akan konstan jika hambatan diabaikan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu terkait dengan teori atau konsep kekekalan energi. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bagaimana bunyi hukum dari kekekalan energi. Selanjutnya kita perlu memahami juga apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan energi. Nah, adapun faktor-faktornya antara lain, yang pertama adalah massa atau berat benda, yang kedua ada percepatan atau gaya gravitasi bumi, yang ketiga percepatan benda, dan yang terakhir adalah ketinggian benda. Yang dimana massa atau berat benda mempengaruhi potensial gravitasi. Semakin besar massa benda, maka semakin tinggi energi potensial gravitasinya. Hubungan ini menyatakan dalam rumus energi potensial EP sama dengan, atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, yang dimana M adalah massa, yang G adalah percepatan gravitasi, dan yang terakhir H adalah ketinggian. Yang kedua adalah percepatan atau gaya gravitasi bumi, yang dimana gaya gravitasi bumi yang diwakili oleh G memainkan peran dalam menghitung energi potensial gravitasi. Gaya ini mempercepat benda ke arah tanah dan mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasinya. Yang ketiga ada kecepatan benda, yang dimana kecepatan benda terkait dengan energi kinetik. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar energi kinetiknya. Adapun rumusnya dengan EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, yang dimana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Yang terakhir ada ketinggian benda, yang dimana ketinggian benda mempengaruhi energi potensial gravitasi. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Ketinggian ini dimasukkan dalam rumus energi potensial gravitasi sebagai H atau tinggi. Dalam konteks hukum kekekalan energi, perubahan dalam suatu faktor ini dapat mengakibatkan perubahan dalam energi potensial gravitasi, energi kinetik, atau keduanya. Namun, jumlah total energi dalam sistem tetap konstan sesuai dengan prinsip hukum kekekalan energi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan hukum kekekalan energi. Yang pertama itu ada pemanas air, di mana energi potensial listrik di dalam sebuah pemanas air ini akan diubah oleh elemen pemanas dari benda tersebut yang akan menjadi energi panas. Dan yang kedua itu ada pembangkit listrik tenaga air. Air secara mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan adanya gaya gravitasi. Nah, pembangkit listrik ini itu memanfaatkan energi potensial air untuk memutar turbin generator listrik. Dan yang ketiga itu ada kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menggunakan prinsip kekekalan energi, di mana energi potensial kimia dari bahan bakar akan diubah oleh mesin kendaraan menjadi energi kinetik. Dan yang terakhir itu ada alat musik, di mana saat kita memetik gitar, kita menggunakan energi kinetik dari otot tangan, yang mana otot tangan ini akan diubah oleh gitar menjadi energi bunyi. Itulah tadi penjelasan materi tentang contoh hukum kekekalan energi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk energi yaitu ada 7. Yang pertama itu ada energi listrik. Energi listrik ini biasanya digunakan untuk penerangan atau peralatan elektronika lainnya. Kemudian yang kedua itu ada energi termal. Energi termal ini terkait dengan panas yang dihasilkan dari misalnya itu pada memasak atau menggunakan alat pemanas lainnya.
Kemudian yang ketiga itu ada energi kimia. Energi kimia ini biasanya ini energi yang terkandung dalam makanan atau minuman yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat itu ada energi mekanik. Energi mekanik ini yang berkaitan dengan gerak, contohnya itu misalnya saat kita berjalan atau mengayuh sepeda. Kemudian yang kelima itu ada energi cahaya. Energi cahaya ini yaitu energi yang diterima dari matahari atau sumber pencahayaan lainnya, seperti lampu. Kemudian yang keenam itu ada energi suara. Energi suara ini energi yang dihasilkan oleh aktivitas suara sehari-hari seperti percakapan atau alat musik. Energi kinetik ini terkait dengan gerakan objek seperti saat mengendarai kendaraan. Kemudian yang ketujuh itu ada energi potensial. Energi potensial itu misalnya seperti energi yang disimpan dalam benda yang diangkat dan siap dilepaskan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilka Maruf dengan stambuk mahasiswa A241222022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi alat dan bahan. Yang pertama itu ada sensor gerak. Nah, fungsinya ini untuk mendeteksi gerakan objek dan mengukur kecepatan atau percepatan objek selama percobaan. Nah, terus yang kedua itu discover free fall system. Nah, fungsinya itu sistem yang menyediakan pengaturan untuk memungkinkan objek mengalami gerak bebas jatuh tanpa adanya gaya gesekan. Nah, terus yang ketiga itu ada large road base. Nah, fungsinya itu menyediakan fondasi yang kokoh untuk mendukung perangkat percobaan. Nah, untuk yang keempat itu ada 120 cm rod dan 25 cm rod. Nah, fungsinya itu sebagai pendukung dan penyangga bagi komponen-komponen lain seperti sensor gerak atau discover free fall system. Nah, untuk yang kelima itu multi clamp. Nah, fungsinya itu alat ini memungkinkan untuk memasang dan mengatur posisi sensor gerak atau bagian lain dari perangkat percobaan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anita dengan NIM A2412201. Baik, alat yang selanjutnya yang keenam ada 45 cm rod. Berfungsi sebagai alat pengukur atau penyangga dalam eksperimen yang membutuhkan batang dengan panjang tertentu. Yang ketujuh, penjaga sensor gerak. Fungsinya mencegah gangguan dari faktor eksternal yang dapat memengaruhi hasil percobaan sensor gerak. Dan yang ke-8, 850 universal interface. Fungsinya menyediakan antarmuka yang memungkinkan sensor dan alat ukur lainnya terhubung ke perangkat lunak pengukuran data. Yang ke-9, Pascal Capstone. Ini merupakan perangkat lunak pengukuran data yang terhubung dengan alat pengukur untuk merekam dan menganalisis data percobaan. Kemudian yang terakhir ada mass balance. Berfungsi untuk mengukur massa objek atau komponen dalam sistem. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan dan perilaku yang kurang sopan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.